Apa yang membuat cantik aslimu bersinar? Bibir tipisku, dagu bulatku, hidung jambuku, kulit coklatku. Buat cantik aslimu semakin bersinar dengan International Smart Skin Technology di Hayu Skin Clinic. Karena kamu bersinar dengan cantik aslimu. Hayu, Skinvestasi cantik aslimu. Ya, saya izin mulai kalau gitu. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam kenal. Pagi ini saya diminta untuk sharing mengenai nutrigenomik sebetulnya dan fungsinya untuk terutama kesehatan kulit. Karena tujuannya kita kan kepingin awet muda terus nih, kulitnya bersinar terus dan salah satunya dengan cara bagaimana ini yang akan kita kulik pagi ini. Jadi kalau yang pertama-tama, kita bicara mengenai kesehatan kulit dulu secara normalnya seperti apa. Ternyata kulitnya kita itu tuh dipengaruhi oleh berbagai macam hal untuk menjadi sehat. Jadi salah satunya ada yang faktor biologis, yaitu pengaruh usia. Makin kita usianya bertambah, tentunya ada proses penuaan di sana, sehingga ada kemungkinan tampak makin cepat tua atau tidaknya itu tergantung dari faktor usianya kita. Kemudian juga ada faktor genetik. Misalkan ada orang yang istilahnya kelihatannya umurnya kalau yang berapa tahun yang lalu viral tuh kan kayaknya ada yang umurnya 60 tapi mukanya masih kayak orang 20-30 tahun tuh. Yang kita kepingin sih sebetulnya yang seperti itu sih. Harapannya kita bisa mencapai gimana caranya supaya dengan pola hidup kita bagaimana supaya kita bisa mencapai seperti orang tersebut. Kemudian ada faktor lain, faktor lingkungan misalnya paparan sinar matahari, kemudian juga ada faktor gaya hidup kita. Nah, salah satunya kalau untuk faktor gaya hidup itu selain pola olahraganya kita, kemudian pola makan kita, juga ada pola tidur dan lain sebagainya, termasuk untuk rutinitas kita penggunaan skincare dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mau masuk lebih jauh, karena hari ini kita bahasanya mengenai nutrigenomik, kita akan kulik sedikit apa sih nutrigenomik. Mungkin di sini kayaknya Bapak Ibu tanda kutip agak asing sama bahasanya, karena ini istilah yang lumayan baru muncul beberapa tahun terakhir ini sih sebetulnya. Sorry. Jadi kalau untuk nutrigenomik, yang pertama-tama kita mau belajar itu gen kita itu apa sih? Saya rasa sih semua orang pasti tahu ya kalau gen itu apa. Jadi di dalam selnya kita itu ada yang namanya kromosom yang terdiri dari untaian DNA. Dan masing-masing DNA ini ternyata ada pasangannya Bapak Ibu, ada yang namanya pasangan basa. Nah, pasangan basa ini tuh ada urut-urutannya. Jadi ada huruf-hurufnya, ada huruf C, A, kemudian T, dan G. Masing-masing ini tuh ditentukan kita dari keturunannya kita, jadi dari ayah dan ibu biasanya. Pasangan ini yang nanti akan berpengaruh dalam fisik kita secara keseluruhan, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, yang namanya DNA kita tahu bahwa DNA itu tuh sebetulnya kan nggak pernah bohong ya Bapak Ibu. Makanya sering dipakai untuk identifikasi, termasuk kalau kalau yang sering kita dengar biasanya untuk kasus-kasus yang di kepolisian, misalkan identifikasi jenis kelamin, kemudian apa namanya kayak orang ini sesuai atau enggak, sesuai yang kita cari atau tidak. Jadi itu yang menjadi dasar untuk kita mempelajari lebih dalam sebetulnya. Karena itu apa yang ada di dalam badannya kita. Nah, kalau kita bicara mengenai susunan genetik seorang manusia, karena kita itu sama-sama satu spesies, jadi susunannya itu kurang lebih susunan genetik tadi rangkaiannya sekitar 99,9% itu tuh sama. Makanya menandakan kita satu spesies. Sedangkan 0,1-nya itu ada yang namanya kita sebut sebagai variasi genetik Bapak Ibu. Nah, variasi genetik ini tadi yang saya sampaikan itu berubahnya di susunannya tadi yang basah. Jadi ada yang hurufnya satu G, satunya A. Nanti sambungannya dengan misalkan dengan C atau dengan yang lain. Nah, ini yang membuat terjadinya perubahan di dalam badan kita. Nah, perubahan yang terjadi itu bisa mengakibatkan sesuatu hal di dalam tubuh kita. Efeknya bagaimana untuk masing-masing orang itu akan berbeda. Ada yang efeknya istilahnya ditingkatkan, ada yang tidak berefek, ada yang efeknya diturunkan. Nah, pengaruhnya kemana Bapak Ibu?
itu lebih ke arah yang pertama penampilan fisik. Jadi kalau kita lihat mungkin dengan saudara kita sendiri, mungkin ada yang rambutnya lurus, satunya kemudian adik atau kakaknya ada yang mungkin agak ikal rambutnya. Atau mungkin tinggi badan, ada yang satunya tinggi, mungkin yang satunya agak kurang tinggi. Seperti itu. Itu yang membedakan karena susunan variasi genetiknya tadi agak sedikit berbeda. Nah, kemudian yang kedua adanya resiko penyakit. Jadi mungkin kalau dibahasakan secara sederhana, mungkin dari orang tua ada keturunan misalkan sakit diabetes atau mungkin darah tinggi. Dari semua anaknya ternyata mayoritas menderita diabetes. Tapi ternyata ada salah satu yang aman nih ceritanya. Nah, itu bisa dikarenakan karena ada variasi genetik ditambah dengan pola hidupnya dia, makanya dia bisa istilahnya, oh, anak ini tidak menderita diabetes seperti orang tuanya, seperti itu. Nah, yang ketiga, itu yang terjadi perubahan adalah mengenai metabolisme di dalam tubuhnya kita. Nah, metabolisme ini itu bisa meliputi macam-macam. Jadi, bagaimana tubuh kita itu nanti mengolah makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, itu akan berbeda untuk masing-masing orang. Kemudian adanya proses penuaan, tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Ada orang yang istilahnya eh, bisa awet, eh, kelihatannya masih tampak muda sampai dia usianya mungkin melebihi, seperti itu juga bisa. Dan juga termasuk salah satunya adalah dengan metabolisme obat-obatan. Jadi pada saat kita minum obat, hasilnya seperti apa di dalam tubuh kita itu akan berbeda untuk masing-masing orang. Nah, kalau mengenai nutrisi yang hari ini kita mau pelajari mengenai nutrigenomik. Jadi yang disebut nutrigenomik itu apa sih? Ternyata nutrigenomik ini itu mempelajari tentang efeknya makanan terhadap ekspresi gen kita. Jadi kalau kita makan sesuatu, dampaknya di dalam tubuh kita itu tuh seperti apa, Bapak Ibu? Apakah itu akan membawa dampak yang baik atau tidak berefek apa-apa, atau itu akan berakibatkan dampak yang buruk bagi badan kita? Nah, ternyata masing-masing zat makanan yang kita makan, mau itu berupa makronutrisi, misalkan protein, lemak, karbohidrat, kemudian mikronutrisi atau vitamin, mineral, kemudian ada yang zat-zat antioksidan dan lain sebagainya. Pada saat kita masukkan ke dalam tubuh, itu ternyata berpengaruh ke metabolisme tubuh kita. Nah, karena masing-masing orang memiliki variasi genetik yang berbeda-beda, efeknya untuk setiap orang berbeda pula. Jadi ada mungkin yang keluhannya, saya makannya sama nih, sama seperti kakak saya, porsinya juga sama. Tapi kok efeknya di kakak saya berat badannya bisa langsing tetap, sementara saya kok berat badannya cenderung naik. Padahal porsi sama dan apa yang dimakan sama. Ternyata itu efek dari salah satu variasi genetik yang ada di dalam tubuh kita. Nah, dengan tujuan kita mempelajari ini sebetulnya apa? Tujuan kita mengetahui untuk nutrigenomik ini itu apa? Karena dengan seperti itu kita jadi tahu nih kenal badan kita sebetulnya apa sih yang ada terjadi di dalam badan kita supaya kita bisa eh, mengambil suatu tindakan yang kita perlukan untuk badan kita untuk mencapai efek kesehatan. Jadi bagaimana caranya kita tanda kutip mengakali nih genetik kita. Kalau misalkan itu efeknya buruk, gimana kita cari caranya supaya kita mendapatkan efek yang maksimal dari kesehatan kita dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, kemudian karena kita hari ini bahasanya mengenai kulit, ada beberapa nutrisi yang penting mengenai yang perlu kita konsumsi sehari-hari untuk kesehatan kulit kita nih sebetulnya. Apa saja contohnya? Yang pertama, kita pelajarin dulu efeknya makanan itu sebetulnya untuk badan kita itu tuh seperti apa sih? Karena seringkali kita mikir, saya makan untuk hidup nih. Tapi ternyata dari yang makin ke belakang, kita pelajari lebih jauh, ternyata makanan itu akan membawa dampak untuk kesehatan kita. Jadi kalau kita pola makannya betul, kita akan mendapatkan manfaat kesehatan. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada yang orang yang di daerah tertentu usia harapan hidupnya itu tuh bisa mencapai kayak 80-90 tahun. Di daerah yang lain ternyata usia harapan hidupnya itu tuh lebih rendah. Nah, ternyata salah satunya adalah dampak dari pola makan sebetulnya. Nah, kalau pola makan kita jelek,
itu ternyata dari hasil penelitian lebih jauh, itu ternyata akan mengefek ke badan kita, dia akan menimbulkan efek yang negatif ternyata. Nah, efek negatif ini timbul karena adanya proses peradangan yang diakibatkan dari pola makan yang salah, yang berpotensi untuk menimbulkan proses penuaan juga bagi badan kita. Nah, penuaan ini juga salah satunya termasuk penuaan untuk kulit kita jatuhnya. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau makin parah, ternyata dia juga bisa berakibat pada resiko terjadinya penyakit-penyakit seperti penyakit infeksi, alergi, atau bahkan kanker. Nah, itu bisa terjadi di semua bagian tubuh kita sebetulnya. Nah, kalau untuk kaitannya dengan kulit tadi, mana sih nutrisi yang bagus buat kulit kita yang perlu kita masukkan sehari-hari? Yang pertama, salah satunya adalah protein. Nah, protein ini sebetulnya dibutuhkan badan kita untuk regenerasi sel. Jadi setiap harinya Bapak Ibu ini akan mengalami apa yang namanya kerusakan sel dan protein itu sebagai bahan baku. Nah, ternyata kalau dalam bidang nutrigenomik, protein ini tuh juga berperan untuk metabolisme manajemen berat badan kita. Jadi biasanya kalau ada Bapak Ibu sering dengar mungkin ada yang teman nyarankan, oh iya kalau mau menurunkan berat badan boleh nih makan protein yang lebih banyak. Ternyata jumlah asupan protein untuk semua orang itu tidak sama Bapak Ibu. Jadi kita bisa istilahnya melihat dari profil genetik kita, apakah kita memang memerlukan makan protein itu tuh sampai segitu banyaknya. Karena kadang-kadang ada yang sampai istilahnya karena nggak bisa tuh menghabiskan dada ayam atau apa sampai harus dibikinkan jus dan lain sebagainya dan ternyata belum tentu ada menimbulkan efek bagi badan kita. Dengan kita tahu profil genetik kita seperti apa, maka kita bisa tahu nih, oh ternyata saya nggak wajib untuk makan protein segitu banyak. Saya bisa agak lebih rendah. Masih bisa menikmati pola hidup yang nyaman untuk masing-masing orang. Nah, yang kedua, ini kaitannya dengan lemak, terutama yang lemak tipe omega 3. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ternyata omega 3 itu tuh banyak sekali manfaatnya di dalam tubuh kita. Dia bisa jadi anti peradangan, kemudian anti tumor. Untuk kulit sendiri, dia mengurangi sensitivitas kulit terhadap sinar UV, yang kita tahu perannya sangat penting untuk proses penuaan. Kemudian, dia membantu menjaga kulit kita itu supaya tetap lembab dan mencegah masuknya zat-zat yang mengiritasi. Kalau terjadi luka, omega 3 ini bisa dipakai untuk mempercepat penyembuhan luka. Nah, kalau untuk urusan rambut, ternyata dia bantu untuk mempercepat pertumbuhan rambut dan mencegah kerontokan rambut. Nah, hubungannya dengan nutrigenomik seperti apa? Ternyata kebutuhan tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang ternyata dia memang membutuhkan asupan omega 3 lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang normal. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan, itu contoh hasil dari pasien dengan pemeriksaan nutrigenomik. Ternyata dia membutuhkan asupan yang lebih banyak dibandingkan dengan orang yang normal. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Contoh misalkan, kalau kami yang tinggal di area Surabaya, kebetulan mungkin pola makannya agak jauh nih dengan pola makan yang ikan-ikanan. Karena omega 3 itu tuh banyak kita dapatkan biasanya dari ikan-ikanan. Karena letak daerah biasanya itu akan berpengaruh dengan pola makan kita. Sehingga kalau misalkan Bapak Ibu tinggal di daerah yang mungkin jauh dari sumber ikan-ikanan, bisa mengakibatkan istilahnya cari cara nih gimana caranya supaya saya naikkan asupan omega 3. Ini pentingnya kenapa kita harus tahu badan kita itu tuh seperti apa. Nah, kemudian ada beberapa vitamin Bapak Ibu yang ternyata bisa berperan untuk kesehatan kulit. Di antaranya satunya vitamin A, kemudian vitamin B, C, dan E. Eh, C, D, dan E. Nah, kalau untuk proses vitamin A, kita tahu vitamin A itu tuh salah satu antioksidan untuk tubuh kita. Ternyata dia juga mencegah terjadinya infeksi dan dia ternyata mempengaruhi proses penebalan kulit. Jadi, sehari-hari kita itu sel tadi yang saya sampaikan ada sel yang harus digantikan, ada sel yang rusak. Nah, vitamin A ini ternyata berperan di dalam proses tersebut. Nah, sama. Jadi kalau untuk nutrigenomik nanti kita lihat nih untuk vitamin A, vitamin B atau vitamin-vitamin yang lain, kita lihat apakah badan kita itu tuh perlu membutuhkan asupan yang lebih atau tidak.
Jadi kalau misalkan yang Bapak Ibu lihat di sebelah kanan, vitamin B ini di pasien ini ternyata ada beberapa vitamin B yang dibutuhkan untuk peningkatan asupan. Di sini nanti akan dianjurkan ke pasiennya, oh pola makan yang seperti ini yang harus Anda jalankan. Berapa banyak yang harus Anda makan sehari-hari supaya mencukupi kebutuhan hariannya. Nah, kalau untuk vitamin B sendiri peranannya sebetulnya hubungannya nanti berhubungan dengan proses peradangan dan pigmentasi kulit jatuhnya. Kalau kita ada masalah dengan eh, pola makan kita, misalkan Bapak Ibu ada orang tertentu yang mungkin dietnya memiliki restriksi tertentu, jadi dia tidak mengkonsumsi daging dan lain sebagainya. Terkadang ada resiko untuk terjadi kekurangan beberapa macam vitamin, salah satunya vitamin B12. Jadi kalau misalkan kita memilih untuk pola makan yang vegan, hati-hati vitamin B12-nya. Nah, kalau dia secara genetik memang ternyata sudah rentan untuk terjadi kekurangan, maka kita nanti akan cari cara bagaimana supaya pasien ini tidak sampai terjadi kekurangan vitamin B12. Ini untuk vitamin yang lain, vitamin C, D, dan E. Jadi kalau untuk C, kita tahu dia peranannya sebagai antioksidan dan dia berperan untuk sintesis kolagen. Sedangkan vitamin D, kita sudah sering sekali dengar, terutama zamannya COVID kemarin, itu berperan untuk sistem imun. Dan untuk di kulit sendiri, dia membantu untuk mengurangi kerusakan DNA. Kemudian juga menghambat proses terjadinya tumor, istilahnya di dalam tubuh kita. Nah, vitamin E selain dia sebagai antioksidan, dia juga berperan untuk proses penuaan. Sama, kalau kita lihat di hasilnya pasien ini, ternyata dia membutuhkan semuanya terjadi perlunya peningkatan asupan sehari-hari. Nah, berapa sih asupan sehari-hari yang dibutuhkan? Nanti akan kita sarankan untuk masing-masing pasien bagaimana kita perbaiki dari pola makannya. Kalau memang diperlukan, akan kita berikan biasanya tambahan seperti suplemen tertentu yang memang dibutuhkan untuk si pasien tersebut. Khusus untuk vitamin E, mungkin agak hati-hati karena di sini kalau kita lihat ada dua hasil nih untuk vitamin E-nya. Jadi untuk serum levelnya, si pasien ini kebetulan memang membutuhkan untuk peningkatan asupan. Tapi ternyata secara variasi genetiknya, pasien ini justru tidak disarankan untuk konsumsi vitamin E dalam bentuk suplemen tunggal yang biasanya dalam dosis tinggi. Kenapa? Ternyata dari hasil variasi genetiknya, pasien ini memiliki resiko justru kalau mengkonsumsi vitamin E dosis tunggal dalam posisi jangka lama, kemudian dosisnya tinggi, itu malah meningkatkan resiko untuk terjadinya kanker di dalam tubuhnya dia. Beberapa jenis kanker ya Bapak Ibu, tidak semua jenis kanker. Makanya jadi untuk pemilihan suplemen pun kita juga akan anjurkan ke pasien bagaimana caranya untuk mengkonsumsi suplemen yang betul, sesuai aturan yang disarankan sesuai dengan pola genetik di badannya. Masih ada beberapa macam nutrisi Bapak Ibu sebetulnya yang berperan, cuman karena keterbatasan waktu, jadi saya akan lanjutkan. Ini bagaimana sih aplikasinya untuk nutrigenomik untuk kesehatan kulit kita itu sebetulnya bagaimana? Jadi seperti yang kita tahu, kalau kita memeriksakan tes nutrigenomik, itu hasilnya tidak hanya melulu dengan istilahnya metabolisme di dalam tubuh, kayak vitamin dan mineral saja Bapak Ibu. Ternyata ada berbagai macam hal yang bisa kita dapatkan. Salah satunya yang paling sering juga orang keluhkan, biasanya kalau keluhan secara estetik, itu mengenai manajemen berat badan. Kadang-kadang ada yang kesulitan sudah mengikuti pola diet A, B, C, D, E, ternyata memang tidak berhasil untuk badannya dia. Di sini kita bisa melihat hasilnya dari pola makannya itu kita bisa mendapatkan apakah dia memang resiko terjadinya obesitas di dalam tubuhnya itu ada atau tidak. Kemudian respon makanannya apakah dia harus mengurangi karbohidrat atau kurangin, biasanya paling sering kurangin nasi nih ceritanya. Kemudian asupan proteinnya tadi yang seperti saya sebutkan, apakah perlu ditambah atau tidak, asupan lemaknya perlu ditambah atau tidak. Sehingga itu akan menentukan jenis diet apa yang sesuai untuk si pasien tersebut supaya dia mendapatkan tujuan misalkan untuk manajemen berat badannya atau bahkan untuk kesehatan secara keseluruhan. Kemudian metabolisme selain dari vitamin mineral juga ada masalah yang lain, misalkan
apakah terjadi intoleransi untuk laktosa. Jadi dari susu, kemudian ada dari gluten atau tepung-tepungan biasanya yang sering kita dengar saat ini. Nah, kalau misalkan mungkin ada, kadang-kadang mungkin ada keluhan di kulit kita yang ternyata diakibatkan karena intoleransi ini. Contoh misalkan tiap minum susu kok tiba-tiba mungkin jerawatnya muncul ya. Produk-produk susu yang kita konsumsi ternyata jerawatnya muncul dan lain sebagainya. Ternyata setelah diperiksakan, ternyata mungkin ada intoleransi laktosa. Sehingga mungkin pasiennya harus limitasi untuk konsumsi susu dan produk-produknya. Itu bisa terjadi. Nah, kemudian yang lain lagi, Bapak Ibu, kita bisa melihat jenis olahraga apa sih sebetulnya yang dianjurkan untuk badan kita. Karena masing-masing orang tuh ternyata berbeda-beda kemampuannya. Lalu kapan harus melakukan olahraga nih? Biasanya sering jadi pertanyaan, dok, saya harus melakukan olahraganya pagi atau malam ya? Boleh nggak saya melakukan malam dan lain sebagainya? Sebetulnya untuk masing-masing orang itu akan tergantung dari variasi genetiknya. Jadi nanti akan keluar anjuran kapan sebetulnya Bapak Ibu perlu untuk melakukan olahraga yang terbaik untuk badannya. Dan itu akan dilihat tipe olahraga apa yang terbaik. Jadi nanti akan keluar anjuran berapa kali Bapak Ibu harus melakukan olahraganya, kemudian berapa lamanya, jenis olahraganya seperti apa. Nah, dari hasil tesnya tadi, karena awal kita memiliki badan yang berbeda-beda, variasi genetiknya, sehingga anjuran untuk tiap orang tuh bisa berbeda-beda Bapak Ibu. Mungkin istilahnya kalau pernah dengar ada tipe diet tertentu. Oh iya, kalau misalkan saya makan diet tinggi protein, turun nih ceritanya. Karena kita dengar teman bisa berhasil, kadang-kadang kita ngikutin. Ternyata nggak berhasil. Itu yang disebutkan dari pola dari pendekatan nutrigenomik ini bahwa satu terapi belum tentu berhasil untuk orang yang lain. Dan bisa jadi terapi yang orang lain terapkan berhasil untuk badannya itu malah justru mencelakakan untuk badannya kita. Makanya kita harus hati-hati karena variasi genetik kita berbeda-beda. Nah, dengan kita melakukan intervensi nutrigenomik tadi, baik secara mungkin dari pendekatan nutrisi ataupun olahraga ataupun hal yang lain, maka tentunya kita akan mendapatkan efek kesehatan secara maksimal, Bapak Ibu. Di sini nantinya pendekatan tadi akan berpengaruh ke ekspresi gen kita, ujung-ujungnya kita akan mendapatkan kesehatan sesuai dengan profil genetik kita. Nah, kalau dalam perawatan kulit sendiri, karena tadi nutrisinya masing-masing orang berbeda-beda, jadi rekomendasi yang diberikan nantinya akan berdasarkan profil genetik masing-masing orang. Apa yang harus dikonsumsi, berapa banyak, dan lain sebagainya. Sehingga harapannya, sesuai dengan tadi fungsinya masing-masing nutrisi, itu diharapkan Bapak Ibu bisa mendapatkan optimal kesehatan kulit yang optimal, serta mencegah terjadinya penuaan dini. Nah, kalau kita mengaplikasikan dalam perawatan kulit, jadi apa yang kita makan sehari-hari, Bapak Ibu, itu akan tentunya akan berpengaruh. Nanti ditambah dengan perawatan yang tepat, mulai dari skincare, kemudian ada terapi mungkin obat-obatan atau terapi tindakan lain yang dilakukan bersama dengan klinik estetiknya, ditambah dengan pendekatan secara nutrigenomik, ini tentunya akan meningkatkan kesehatan kulit kita secara signifikan. Akhir kata, dari saya. Jadi kalau kita mengenai susunan genetik ini, kita akan dapat memperbaiki pola hidup. Ujung-ujungnya untuk kesehatan kulit kita, tentunya kita akan mendapatkan kulit yang sehat dan bersinar. Kita langsung saja ke Pak Ignatius Stanley. Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak? Dipersilahkan waktu dan tempatnya. Oke, mungkin sebelum itu kita nonton video dulu kali ya, kakak sekalian. Aku suka kayak penasaran. Kenapa sih berat badan aku tuh fluktuatif? Kayaknya di orang lain olahraga ini kayak works gitu buat dirinya. Dengan tes ini kita itu dites, dilihat DNA-nya apa yang diberikan oleh keturunan kita. Maksudnya kayak orang tua kita kepada kita. Saya bisa mengetahui nih resiko penyakit apa. Saya butuh minum suplemen apa enggak baiknya. Kalau misalnya mau diet, mau atur makan, terus mau segala-galanya gitu. Jadi buat anak saya maunya yang terbaik. Menurut aku tes ini penting banget sih untuk dilakukan. Ini merupakan investasi masa depan. Mengejar tubuh yang lebih sehat. Si tes ini cuma dilakukan sekali seumur hidup. Karena setiap orang lahir berbeda. Untuk kita hidup lebih sehat dan juga menikmati hidup sehat lebih lama. Untuk hidup yang jauh lebih berkualitas.
Nah, itu kan tadi para artis-artis sudah pada kasih testimoni ya terkait dengan pemeriksaan genetik. Nah, saya juga nggak mau kalah ya kakak sekalian. Saya juga mau memberikan testimoni nih ceritanya. Jadi tadi mungkin kalau Dokter Christina sharing terkait dengan nutrigenomik untuk kesehatan kulit. Kalau di saya kesehatan kulit yang tadi apa untuk yang jerawatan itu saya juga gitu. Mungkin saya sekarang dilihat di kamera muka saya nggak jerawatan ya. Ya dulu saya jerawatan juga kakak sekalian dan juga untuk berat badan. Itu saya di 2021 dilihat ini perutnya sudah kemana-mana ya. Di tahun baru pun juga fotonya jelek gitu. Nah, sekarang di 2000, dulu berarti 85 kilo, sekarang saya di 70 kilo gitu. Dan selain dari berat badan, ternyata dari kimia darahnya juga gitu, dari pemeriksaan darahnya gitu. Kalau bisa dilihat, ini di SGOT, SGPT-nya hasilnya ketika saya obes itu SGPT-nya 73, yang normal itu di bawah 45 gitu. Tapi setelah mengikuti ceritanya, ikutin kayak artis-artis tadi ya, diet dengan nutrigenomik, turun berat badan normal dulu BMI-nya 26,53, terus di 2022 23,55, beratnya 74, sekarang saya sudah di 70 kilo. Dan juga yang paling pentingnya adalah hasil kimia darahnya ya Bapak Ibu. Sekalian ini rapotnya bagus semua ya gitu, nggak SGOT SGPD tadi 3273 jadi 2124. Gula darahnya, kolesterolnya semua juga normal gitu, kimia darahnya bagus. Terus ini paling cuma 2022 doang. Di 2023 saya cek lagi, ini juga masih rapotnya bagus. Jadi memang intinya adalah diterapin untuk setelah melakukan pemeriksaan genetik. Jadi nggak cuma untuk kesehatan kulit, tapi untuk kesehatan secara menyeluruh gitu. Nah, ini sekedar basic konsep tadi sudah dijelaskan juga sama Dokter Christina. Ini mungkin recall ulang apa sih pemeriksaan genetik itu? Ini sebenarnya kayak pemeriksaan DNA itu sama ya Bapak Ibu, di mana DNA itu diturunkan dari orang tua kita. Tadi dari Dokter Christina sempat bilang bahwa 99,9% DNA manusia itu sama. Yang bedain cuma 0,1% gitu. Jadi DNA saya sama Jeffrey Nicole itu 99,9%-nya sama loh gitu. Tapi outputnya beda jauh ya gitu, fisiknya beda jauh gitu. Jadi 0,1% itu walaupun terlihat kecil Ikna gitu, tapi ternyata penting, matters untuk kita ketahui, untuk kita resultnya kita lihat gitu, karena menentukan dari penampilan fisik, bahkan juga sampai ke metabolisme terhadap makanan tadi, bahkan ke resiko obesitas dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau saya boleh analogikan lagi lebih dalam ya, kakak sekalian, kalau DNA antar manusia itu bedanya 0,1%. Kalau kita bedanya 2%, kita jadi simpanse, kakak sekalian. Jadi 0,1% itu penting untuk kita ketahuin, karena kita kalau beda dari 2%, kita jadi completely different organism gitu. Bahkan kalau kita bedanya 40%, kita jadi pisang. Itu jadi 0,1% atau yang akan kita sebut sebagai variasi genetik itu penting untuk kita ketahuin gitu. Nah, ini juga analogi yang saya gunakan kenapa sih seseorang itu harus melakukan pemeriksaan genetik. Ini saya ibaratkan dengan saklar lampunya. Kalau saya minta tolong kakak sekalian untuk matiin lampu yang ada di rumahnya, kakak-kakak sekalian. Pasti akan sangat mudah ya, karena kakak tahu letak saklarnya di mana gitu. Tapi sebaliknya kalau saya minta tolong kakak-kakak sekalian untuk matiin lampu yang ada di kliniknya Hayu gitu, pasti pertama-tama akan kebingungan saklarnya di mana nih ya gitu. Nah, itunya analoginya kenapa seseorang itu harus melakukan pemeriksaan genetik. Biar dia tahu letak saklar dia di mana. Ketika dia tahu gen-gen dia apa, telunjuknya itu lifestyle-nya dia. Dia mau bisa menentukan dia mau memanfaatkan gen-gennya, dinyalakan saklarnya, atau justru kalau gen-gen yang kurang baik dalam tanda kutip, ya telunjuknya lifestyle-nya dimatikan saklarnya, diredupkan efeknya. Tapi kan dia nggak tahu ya dia harus nyalain atau dia harus matiin kalau dia nggak tahu gen dia apa, kalau dia nggak tahu letak saklar dia di mana. Nah, itu adalah analoginya kenapa sih seseorang itu harus melakukan pemeriksaan genetik. Nah, untuk pemeriksaan genetik ini jawabannya bisa dilakukan oleh semua umur ya, gitu. Pasien kita paling muda umur 3 bulan, pasien kita paling tua umur 85 tahun. Jadi, semua orang bisa melakukan pemeriksaan genetik karena hasil genetik ini tidak berubah seumur hidup, sehingga tes ini cukup dilakukan 1 kali seumur hidup. Gitu. Nah, ini adalah produknya itu Nutrigen Milac, di mana kita memeriksakan 104 gen di 78 traits di 12 panel.
kemudian hasilnya termasuk dengan konsultasi dengan dokter dan akan dibuatkan meal plan. Kita juga tadi saya lihat pas absen ada yang di Tangerang, ada yang di Surabaya gitu. Kita bisa home service juga untuk di beberapa wilayah dan nanti hasilnya berupa soft copy dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini adalah ke-12 panel yang akan didapatkan. Nah, ini adalah detail dari 12 panel yang akan kakak dapatkan ketika melakukan pemeriksaan Nutrigen Milef di Hayu Klinik gitu. Nah, tadi melihat dari resiko kekurangan mikronutrien atau suplementasi yang dibutuhkan gitu. Kenapa kemarin pas COVID rata-rata kadar vitamin D orang Indonesia rendah? Karena memang data kita 7 dari 8 orang Indonesia itu punya variasi genetik di vitamin D. Jadi walaupun Indonesia apa mungkin di Surabaya mataharinya kayak ada 10 ya panas banget gitu ya, ya kita tidak bisa mengkonvert secara genetik sinar matahari jadi vitamin D. Maka ada resiko kekurangan vitamin D. Padahal vitamin D itu bagus untuk sistem imun dan sebagainya. Kemudian intoleransi makanan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga sama Dokter Christina. Bedanya sama alergi apa sih gitu? Alergi itu harus di-avoid, nggak boleh. Kalau intoleransi itu di-limit, dibatasin. Kayak saya nih tadi, yang Dokter Christina itu relate sama saya. Saya kalau contohnya susu, saya di gluten dok. Jadi saya kalau makan bakmi, roti, itu saya jerawatan gitu. Jadi setelah saya tahu, oh saya ada intoleransi terhadap gluten, saya batasin konsumsi si glutennya, tepung-tepungannya gitu. Karena tadi dia membuat peradangan atau inflamasi gitu. Kalau saya mending kelihatan langsung di muka, di jerawat. Tapi kalau inflamasinya di usus, jadi leaky gut, jadi penyerapan nutrisi yang tidak maksimal, dan sebagainya. Kemudian tadi kita juga bisa menentukan metode diet yang tepat, diet rendah karbohidrat, tadi diet rendah tinggi protein, diet tinggi MUFA, bahkan kita bisa melihat gen bakat gemuk. Jadi terima kasih kepada mama papa saya yang menurunkan DNA yang baik kepada saya. Jadi sebenarnya saya nggak punya gen bakat gemuk, kakak-kakak sekalian. Saya gemuk karena ya lifestyle-nya tadi tidak bagus gitu. Jadi saya gemuk gitu. Dan juga terima kasih juga kepada mama papa saya yang menurunkan gen olahraga. Jadi gen olahraga saya baik power and strength yang menggunakan kekuatan otot atau endurance yang menggunakan kekuatan paru kayak lari, renang itu bagus genetiknya, tapi saya tidak pernah berolahraga gitu. Jadi setelah mengetahui tes genetik ini, saya langsung daftar ke gym juga. Jadi kita jadi bisa lebih tahu ya, oh ketika gen saya bagus ya tadi jari kita, lifestyle kita harus dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu. Nah, di sini mungkin ada yang suka ngemil gitu, mungkin bisa raise hand. Nah, mungkin yang kalau misalkan kakak sekalian suka ngemil bisa disalahin genetiknya. Karena memang kita juga bisa melihat secara genetik ada suka ngemil apa enggak sih, itu juga terlihat. Kita sweet tooth apa enggak sih, kita terlihat juga. Kemudian dari resiko penyakit kita bisa melihat resiko diabetes, resiko jantung, resiko trigliserid tinggi, resiko hiperkolesterolemia. Kita bisa melihat resiko inflamasi, resiko penumpukan stres oksidatif yang ini juga sangat berkaitan erat dengan penuaan dini, resiko osteoporosis, bahkan kita bisa melihat secara genetik resiko ketidakseimbangan hormon, terutama hormon estrogen, dihidrotestosteron, dan juga melihat mekanisme tubuh kita untuk mendetoksifikasi racun gitu. Jadi benar-benar komprehensif untuk tes genetik ini kita bisa melihat dari ujung ke ujung gitu, benar-benar melihat root cause-nya gitu, dan juga ada over rekomendasinya harus ngapain gitu. Nah, ini adalah contoh pemeriksaan dari Nutrigen Milef, jadi kurang lebih 80 halaman. Nanti akan ada penjelasan summary-nya kayak tadi, oh vitamin A, gen yang diperiksa itu BCO1, hasil kakak sekalian nanti apa. Kalau kayak pasien ini cara bacanya adalah berarti dia ada risiko kekurangan vitamin B2, B6, folat, B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, magnesium, banyak sekali ya ada risiko kekurangannya. Berarti dia harus, apalagi kalau misalkan ada udah muncul gejalanya nih, misalkan kekurangan vitamin B kompleks, dia, oh sekarang saya jadi susah tidur, jadi anxiety, gampang anxiety. Nah mungkin karena memang kekurangan vitamin B kompleks tadi udah terlihat gejala klinisnya gitu. Kemudian nanti ada metode diet juga, apakah diet Mediterranean, diet rendah karbohidrat, diet low fat, nanti juga ada. Sama nanti akan ada penjelasan di belakangnya. Oh tadi vitamin A ini di summary akan ada penjelasan. Vitamin A itu apa sih? Fungsinya apa sih?
gen yang kita periksa apa sih, bahkan sumber makanannya seperti apa. Jadi sangat lengkap, kurang lebih 80 halaman yang akan kakak dapatkan ketika melakukan pemeriksaan Nutrigen Milai. Ya, Oke, baik. jadi Ya, silakan. ya, jadi Nutrigen ini ternyata nggak hanya untuk perawatan di tubuh kita, tetapi ada hubungannya dengan kulit. Oke, sebenarnya apa sih hubungannya antara nutrisi, olahraga, stres oksidatif ya atau radikal bebas, dan juga rekomendasi perawatan kulit? Nah, tadi dari Dokter Christina Rusli udah dijelaskan ya tentang apa saja sih hal yang mempengaruhi kualitas kulit. Jadi kualitas kulit itu kita bisa kualitasnya bagus ataupun juga tidak bagus ternyata dipengaruhi oleh banyak hal. Nah, jadi tadi juga sudah dijelaskan ya ada banyak hal. Dan di sini mungkin saya akan mengulang lagi yang ada hubungannya langsung dengan kulit, yaitu pertama seperti pengaturan pola hidup, tentang olahraga. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bagaimana ternyata olahraga itu sebenarnya tidak hanya untuk diet ya, menurunkan berat badan atau mungkin membuat tubuh kita menjadi ideal atau kita menjadi keker gitu ya, massa ototnya meningkat. Tetapi ternyata olahraga juga sangat berpengaruh terhadap metabolisme tubuh kita. Dia menjadi bagus, menjadi stabil, atau menjadi abnormal dan juga berpengaruh terhadap hormonal dan lain-lain. Nah, ketika metabolisme tubuh kita bagus, otomatis metabolisme di sel-sel kulit pun juga akan bagus gitu. Jadi olahraga sangat berperan terhadap kualitas kulit kita. Nah, tinggal kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya termasuk orang-orang yang rutin olahraga, jarang olahraga, atau tidak pernah olahraga, dan atau bahkan olahraga kita sudah sesuai nggak sih dengan kebutuhan genetika kita. Tuh, terus kemudian pola hidup yang berhubungan dengan waktu istirahat. Nah, jadi bagaimana istirahat kita, terutama di malam hari, apakah sudah mencukupi waktunya atau suka begadang, kurang gitu. Jadi Terputus, Dok. contoh ya itu tadi. Jadi ketika orang fokus hanya ingin perawatan untuk pengencangan, ya hanya untuk fokus pengencangan aja, tetapi dia tidak memperhatikan dari sisi nutrisinya. Nah, padahal ketika kita melakukan perawatan yang berhubungan dengan kolagenisasi di kulit, nah kita juga membutuhkan nutrisi yang cukup. Jadi contohnya kita butuh asupan protein atau mungkin vitamin tadi untuk bisa menghasilkan kolagen-kolagen yang banyak di dalam kulit kita. Nah, itu jadi perlu diperhatikan kebutuhan akan nutrisi untuk hasil perawatan yang maksimal. Terus kemudian juga hubungannya ketika mungkin orang mengalami masalah. Jadi mungkin datang ke klinik untuk melakukan perawatan dan menggunakan krim, tetapi ternyata hasilnya kurang maksimal. Nah, ternyata setelah kita telisik lebih dalam, ternyata masih suka makan gorengan, ya kan? Minum-minuman yang manis, boba-boba, dan lain-lain. Nah, itu tadi juga mungkin sudah dijelaskan di depan bahwa banyak makanan-makanan yang ternyata tidak baik dan mungkin itu menimbulkan inflamasi yang lebih tinggi. Nah, sehingga untuk perbaikan jerawat, kita pasti harus memperhatikan nutrisinya juga. Nah, contoh seperti itu bisa mempengaruhi kualitas kulit. Terus kemudian faktor stres. Nah, faktor stres ini juga banyak kita temukan di klinik hal-hal yang membuat contoh kasus flek ataupun jerawat yang dia mudah untuk relapse kembali. Nah, jadi faktor stres sangat mempengaruhi problem kulit kita karena dia menyebabkan ketidakseimbangan metabolisme dan hormonal di dalam tubuh kita. Terus kemudian juga dari faktor lingkungan itu ada sinar matahari, polusi yang menyebabkan adanya radikal bebas di dalam kulit kita, dan juga ada paparan virus, bakteri, jamur, dan lain-lain yang menyebabkan penyakit kulit. Nah, terus kemudian di sini juga ada faktor genetika. Nah, jadi teman-teman nanti kalau melakukan pemeriksaan Nutrigenom ini akan banyak bacaan-bacaan di situ, termasuk beberapa di antaranya adalah potensi kolagenisasi di dalam tubuh kita, terus bagaimana respon peradangan dalam tubuh kita, apakah cukup sensitif, tinggi, ataupun standar,
dan bagaimana respon terhadap stres oksidatif di dalam tubuh kita. Jadi ketika ada radikal bebas, dia bisa merespon melindungi tubuh kita dengan bagus atau lemah gitu. Nah, jadi sehingga faktor genetika ini juga berpengaruh terhadap kualitas kulit dia menjadi baik ataupun tidak baik. Nah, tadi sudah kita bahas ya beberapa tentang radikal bebas. Jadi radikal bebas ini bisa didapatkan dari luar, contohnya dari paparan UV ya, sinar matahari ataupun polusi, ataupun juga hasil metabolisme di dalam tubuh kita. Itu menghasilkan radikal bebas. Nah, radikal bebas atau kita sebut dengan reaktif oksigen spesies yang di dalam kulit ini ketika ada di dalam kulit, dia ngapain gitu? Apa sih yang dia lakukan untuk merusak kulit? Nah, dia bisa pertama menghancurkan kolagen dan menghambat pembentukan kolagen yang baru. Sehingga kalau radikal bebas ini tidak direspon dengan baik, maka kulit kita lama-lama akan terjadi pori-porinya membesar, terus keriput, kendur gitu. Bahkan mungkin kita lihat orang ini lebih tua daripada usianya. Nah, itu. Terus kemudian radikal bebas di dalam kulit kita juga bisa merangsang pembentukan pigmentasi. Nah, sehingga bisa mudah muncul flek hitam, kusam gitu. Terus kemudian eh, radikal bebas ini juga menstimulasi peradangan sehingga dia akan memudahkan untuk muncul jerawat, flek, atau mudah menjadi kulit yang sensitif. Dan dia juga bisa menyebabkan gangguan pembuluh darah. Nah, ketika aliran pembuluh darah ini terganggu, maka juga akan terjadi gangguan nutrisi pada kulit kita sehingga padahal nutrisi itu cukup penting di dalam apa metabolisme sel-sel kulit kita. Nah, terus kemudian sekarang apa hubungannya dengan perawatan kulit dengan pembacaan tes genetika? Nah, jadi pembacaan tes genetika ini membantu dokter estetika dalam meningkatkan hasil perawatannya. Jadi kalau yang standar ya, ketika kita ke klinik kecantikan, mungkin dokter akan melakukan apa konsultasi, dia akan menggali lebih dalam apa saja faktor penyebabnya dan dokter akan memperkirakan kira-kira ini dominan disebabkan oleh apa faktor problem kulitnya. Mungkin juga bisa ditambahi dengan pembacaan dari skin analyzer gitu di klinik. Tetapi eh, dari sisi dalam, dokter tidak benar-benar tahu apa saja sih sebenarnya yang tidak sesuai di dalam tubuhnya gitu, yang mempengaruhi kualitas kulit. Nah, dengan adanya pemeriksaan tes genetika ini, maka paling nggak dokter lebih tahu lebih dalam lagi gitu, sehingga dia bisa memberikan rekomendasi perawatan lebih tepat lagi. Nah, contoh ini adalah beberapa contoh dari hasil bacaan Nutrigenom yang bisa kita relasikan dengan rekomendasi perawatan kulit. Jadi contoh di situ ada bacaan peradangan kronis. Nah, secara genetika orang ini beresiko untuk terjadi peradangan kronisnya tinggi atau standar saja gitu. Jadi ini kita bisa lihat dari TNF alfa, interleukin 1 dan interleukin 6 itu yang dibahas secara keseluruhan di tubuh, tetapi sebenarnya di kulit kita pun juga itu sama markernya. Nah, sehingga ketika dokter di klinik kecantikan mengerti bahwa ada resiko peradangan kronis yang tinggi, maka dia juga bisa merekomendasikan perawatan kulit yang berfungsi untuk menekan peradangan. Nah, kalau di Hayu mungkin di situ ada treatment ultimate recovery treatment, ada sekretom, exosom yang sangat bagus sekali untuk menekan inflamasi. Terus kemudian dokter juga pasti akan melakukan edukasi perbaikan problem kulit yang lebih kompleks dibanding pasien-pasien yang lainnya gitu. Karena dia tahu bahwa peradangan kronis ini bisa menghasilkan hasil yang kurang maksimal di perawatan kulitnya. Jadi contoh kenapa sih jerawat sudah treatment rutin, udah pakai krim rutin, tetapi nggak kunjung sembuh atau hasilnya nggak signifikan. Nah, ketika kita tahu bahwa potensi peradangan kronisnya itu tinggi, maka dokter akan melakukan edukasi lebih dalam lagi. Gitu. Terus kemudian ada bacaan mengenai stres oksidatif. Nah, di situ bisa dinilai bahwa
genetika kita, potensi genetika kita bisa merespon radikal bebas itu bisa melindungi tubuh kita itu bagus apa? Sudah terdengar suaranya? Ya, sudah dokter terdengar. Oke. Oke, ya. Jadi em, untuk perawatan dengan antioksidan, kita dokter bisa lebih merekomendasikan seperti Dermafrance Whitening ataupun Superior HA sehingga lebih akurat lagi. Demikian pun juga di Nutrigenom juga ada pembacaan produksi kolagen, tapi di situ dia membaca dari sisi tulang ya. Nah, tetapi kalau kita lihat pengertiannya, dia em, mensimulasi perangsangan kolagen tipe 1. Dan itu juga terjadi di kulit kita. Jadi ketika dokter estetik melakukan perawatan perangsangan kolagen, maka tujuannya adalah perangsangan kolagen tipe 1 juga. Nah, sehingga kalaupun di situ eh, potensi produksi kolagen itu nggak terlalu bagus atau rendah, maka dokter bisa merekomendasikan lebih intensif lagi perawatan kulit yang fungsinya merangsang kolagen, sehingga bisa dilakukan seperti treatment RF, Dena Salmon, kolagen stimulator, dan lain sebagainya. Dan dari hasil Nutrigenom ini sangat bermanfaat sekali karena rekomendasi nutrisi, olahraga, dan pencegahan resiko penyakit metabolik yang personalized ya seperti Pak Ikna tadi, jadi ada pencegahan resiko penyakit metabolik ya, itu akan memperbaiki metabolisme tubuh sehingga otomatis itu juga akan berpengaruh pada perbaikan metabolisme sel-sel kulit kita. Ya, kurang lebih seperti itu, Mbak Ayu, dan teman-teman semuanya yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Kak Azhari Sofia, ini ada yang pertanyaannya adalah apakah karakteristik genetika itu terkait alergi atau ketidakcocokan terhadap suatu bahan kecantikan itu dapat berubah ya, Dok? Hmm, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya karena kalau nutrigenomik kita bahasanya ke nutrisi ya. Jadi kalau nutrisi otomatis mungkin lebih ngarahnya ke suplemen yang dikonsumsi. Biasanya kan ada ditambahkan suplemen. Nah, kalau misalkan memang suplemen itu memang tadi sesuai. Jadi yang masuk untuk ke dalam badan kita itu tergantung dari variasi genetiknya. Nantinya hasilnya seperti apa jatuhnya. Jadi tentunya hasilnya tiap orang akan berbeda-beda. Tapi masalah mengalami perubahan atau tidak, sebetulnya kalau untuk pemeriksaan ini tadi sepertinya sudah disebutkan juga sama Pak Ignatius, kalau pemeriksaan itu tuh sebetulnya hanya sekali seumur hidup karena hasilnya tidak akan berubah. DNA kita tuh tidak akan berubah kecuali kalau memang ada peristiwa tertentu yang menimpa tubuh kita. Misalkan amit-amit jangan sampai ya terjadi kanker, kemudian ada dilakukan radioterapi atau kemoterapi, itu memang bisa mengubah hasilnya. Kemudian contoh nih, amit-amit lagi jangan sampai terjadi ada mungkin kayak pengaruh kena radiasi, entah itu dari radiasi nuklir yang besar, itu memang bisa mengubah susunan DNA kita. Sehingga hasilnya tentu akan berubah jatuhnya. Tapi kalau istilahnya kita dalam kondisi baik-baik saja, hasilnya itu dari kita sejak lahir tadi sudah disebutkan dari kecil pun kita sudah periksakan sampai kita pada saat kita sudah tua pun hasilnya tidak akan berubah. Jadi kalau kita istilahnya mau pencegahan, ceritanya mau cegah dari awal, semakin mudah kita periksakan, sebetulnya efeknya untuk kita itu tuh makin besar karena efek kesehatannya itu juga meliputi seluruh tubuh kita. Ada yang bertanya dari Dr. Siti Nurhartina, ini bertanya mengenai tentang nutrigen. Semisal kita tes pada usia 20 tahun nih dok, dan Mhm. dinyatakan genetik kita baik, namun semakin berjalannya waktu mungkin tidak terjadi mutasi genetik dari paparan luar, serta apakah kerahasiaannya terjamin ya gitu. Nah, itu tadi yang saya sebutkan. Jadi kalau kita tidak ada kondisi yang tadi yang mengubah susunan genetik kita, contohnya kayak kena radiasi atau mungkin kanker kemoterapi dan lain sebagainya, tetap akan sama. Kalau masalah Hmm. kerahasiaan, sepengetahuan saya mungkin bisa dibantu juga sama Pak Ignatius nanti. Hmm. Sepengetahuan saya itu memang kerahasiaannya terjaga karena yang tahu nanti hasilnya juga si pasiennya itu aja sama dokter otomatis yang membacakan hasilnya. Karena nanti Hmm. biasanya setelah pemeriksaan ini dilakukan, pasiennya itu akan diberikan kesempatan untuk konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan perencanaan makannya seperti apa. Oke, mungkin last Dan question ya juga dok Bu, ya. kalau boleh menambahkan, Boleh silakan Pak Igna. ya
dari lab kami pun juga sudah comply dengan Undang-Undang Pelindungan Data juga dan sudah di ISO juga. Thank you. Ya, jadi sudah terjamin pastinya ya, karena kan memang berhubungan dengan kesehatan kan kadang orang juga takut ya nanti nanti dicapnya sakit apa gitu kan, takutnya gimana gitu. Tapi ternyata insya Allah semuanya sudah terjaga gitu. Oke, terima kasih Pak Ikna tambahannya. Mungkin kita ke last question ya Dok, karena sudah jam 11 lebih. Ini pertanyaan terakhir, bagaimana cara kita mengenali kebutuhan nutrisi dalam tubuh? Karena terkadang kita itu belum aware nih dengan nutrisi yang kita butuhkan, termasuk saya sih dok. Mm-mm. Boleh gimana tuh dok? Bisa dibantu cara ngenalinnya? Eh, kita bicara secara umum ya, memang Oke. biasanya seolah-olah kayak kita itu tuh makan sehari-hari, kita cuek aja yang kita makan, Mm-mm. pokoknya yang penting kita nggak sakit, istilahnya, dan aktivitas kita berjalan secara lancar. Kadang-kadang memang sering banyak kita temuin, jadi karena pola makan itu kan habit ya, kebiasaan. Jadi Mm-mm. kadang-kadang orang sudah ada pilihan tertentu, oh saya nggak suka makan ini, atau memang ada aturan tertentu yang mengharuskan dia nggak bisa makan. Contoh pilihan pola makan tertentu kayak vegan tadi yang saya sebutkan. Jadi kalau misalkan pasiennya kepingin tahu, bisa lakukan konsultasi sebetulnya dengan dokter gizi klinik. Nanti kita akan tanyakan, jadi pola keluhannya dia yang ada sekarang seperti apa, kemudian pola makannya bagaimana. Dari sana baru kita akan arahkan, kita perbaikin pola makannya, atau kalau memang diperlukan, lakukan tes pemeriksaan bisa dengan lab biasa. Misalkan kalau sudah ada pemeriksaan kayak kolesterol, diabetes, dan lain sebagainya, atau bisa melakukan pemeriksaan nutrigenomik ini yang lebih spesifik tentunya. Jadi kalau nutrigenomik ini itu kan beda dengan pemeriksaan lab biasa Mm-mm. ya. Kalau lab biasa itu hasilnya kan akan berubah nih sesuai dengan pola hidup kita. Tapi kalau nutrigenomik itu ibaratnya kayak kita diberitahu cetakan badan kita tuh seperti apa sih yang sudah kita lakukan selama ini. Misalkan periksanya umur 30 nih, 30 sudah betul atau enggak? Kalau misalkan sudah betul, tinggal kita lanjutkan. Tapi kalau memang salah, kita perbaikin. Jadi yang melenceng tadi kita arahkan lagi sesuai dengan cetakan badan. Makanya hasilnya tadi bisa seperti yang dirasakan Pak Ignatius. Sudah coba berbagai macam diet, tiba-tiba nggak cocok semua. Ujung-ujungnya setelah melakukan polanya berdasarkan nutrigenomik, bisa lebih sesuai. Karena memang sesuai dengan cetakan badan. Nah, kemudian juga efeknya kayak tadi. Tadi juga sudah disebutkan, bisa mungkin karena problemnya nggak disadarin sama kita. Kayak tadi yang jerawatan mungkin karena salah makan entah itu produk susu atau mungkin kayak apa namanya jerawatan karena pola makan mie. Kalau di pasien saya, kalau keluhan yang lain kadang-kadang itu orang minum susu nih kayak perutnya itu kembung atau mungkin mencret. Mungkin kalau sampai mencret orangnya sudah aware duluan ya karena memang keluhannya ganggu. Tapi kalau kayak kembung, kadang-kadang kan kita cuek-cuek aja. Mungkin kayak pikirannya, mungkin saya salah makan kali ya perut saya kembung. Nggak sadar kalau itu ternyata gara-gara susu. Padahal itu kan istilahnya kalau dibiarin terus-terusan, itu juga nggak bagus untuk pencernaan kita. Tadi sudah disebutkan, kalau makan tepung-tepungan terus, kalau inflamasinya ke kulit mah enak, kelihatan ya, kita bisa langsung stop jatuhnya. Tapi kalau pencernaan kita kadang kayak gangguannya cuman kayak mual, kemudian kayak perutnya nggak nyaman, kadang mungkin buang air besarnya nggak teratur atau agak encer dan lain sebagainya. Kadang-kadang keluhan-keluhan itu nggak kita sadarin, tiba-tiba sudah dalam kondisi parah, baru akan, oh ternyata saya ada ini Mm-mm. nih, gara-gara ini saya makanya ternyata harusnya nggak boleh, tapi dengan kita melakukan pemeriksaan tadi dan konsultasi, jadinya kita bisa tahu arahnya yang mana nih, harusnya yang betulnya dilakukan. Nah, karena tadi juga ada meal plan-nya, itu bisa istilahnya menyesuaikan dengan kondisi. Karena pola makan kita, umur yang anak-anak, umur yang dewasa, laki atau perempuan, kemudian aktivitasnya beda-beda, itu kebutuhannya beda-beda. Jadi kalau kita punya tujuan tertentu kayak goal, misalkan yang laki kepingin bentuk massa otot atau bahkan mungkin yang cewek nih mau bentuk massa otot, berapa banyak sih yang harus kita makan? Itu nanti semuanya akan disesuaikan jatuhnya. Semoga bisa Wow, menjawab. iya.
wow, menarik sekali sih dok. Jadi ternyata porsinya tuh beda-beda ya orang itu ya. Betul, Dan dan memang kan ternyata ada istilah makan banyak biar sehat belum tentu bener ya dok. betul sekali. Orang Indonesia itu makan banyak aja biar sehat gitu. Ayo nanti sakit loh kalau nggak makan banyak gitu. Betul. Dan ini mungkin karena antusiasme dari teman-teman cukup banyak ya. Mungkin kita kasih kesempatan satu kali pertanyaan terakhir. Ini kebetulan geser ke Dokter Ratna nih. Waduh, tentang kulit nih gitu. Ya, Dokter Ratna sudah standby ya. Oke. Baik, dok, ini ada pertanyaan dari Black Salazar ini. Izin tanya dok, jadi apa ada korelasi gen kita dengan type atau jenis kulit kita? Karena saya sebelumnya combi to oily, tapi sejak 7 tahun lalu tipe kulit saya jadi sensitif to dry. Itu kenapa ya dok? Gitu. Ya, Mungkin itu bisa tadi dibantu. em, di pembacaan Nutrigenom ini memang itu tadi ya sangat kompleks. Jadi tadi Dokter Kristina sudah banyak menjelaskan bahwa ini kebutuhan nutrisi, olahraga atau pembacaan faktor risiko penyakit ya. Di situ ada diabetes, ada kolesterol atau mungkin di situ ada antioksidan ya, stres oksidatif, inflamasi dan lain-lain. Nah, dengan pembacaan ini, ketika kita mengetahui dan sebagainya, maka sebenarnya banyak hal yang mempengaruhi kualitas dari kulit kita. Apakah dia tetap stay, tetap bagus, ataupun menjadi sensitif, itu bisa jadi banyak faktor gitu. Yaitu tadi, apakah secara nutrisi itu sudah tepat, ataukah dia secara nutrisi ternyata banyak makan makanan yang malah meningkatkan inflamasi gitu. Terus dari sisi olahraga juga apakah sudah sesuai? Kalau nggak pernah olahraga atau jarang olahraga, ya kemungkinan metabolisme tubuh kita juga kurang maksimal. Apalagi ketika ada faktor resiko penyakit atau kemampuan tubuh kita dalam merespon radikal bebas. Nah, itu pun juga kita kan nggak tahu seberapa tinggi radikal bebas yang kita terima setiap harinya gitu. Nah, bisa jadi hal-hal itu akhirnya membuat metabolisme dalam tubuh kita menjadi tidak stabil, menjadi tidak bagus, dan itu berpengaruh terhadap kualitas sel-sel kulit kita. Nah, itu sangat kompleks, sehingga kalau ingin tahu kalau saya ini bagaimana kan, gitu, secara personalized, ya itu bisa melakukan tes Nutrijene ini karena sangat banyak sekali bacaannya, dan bagi dokter di klinik kecantikan itu sangat terbantu sehingga dia nggak meraba-raba faktor dominan apa ya kira-kira yang mempengaruhi, tetapi dia bisa melihat lebih detail lagi, oh apa ya sih yang sebenarnya sekarang sudah sesuai, apa yang belum sesuai. Nah, kurang lebih seperti itu, Mbak Ayu. Iya, jadi cukup kompleks banget ya. Jangan apa ya, jangan takut untuk cek kondisi kulit nih, karena memang kondisi kita itu kan kita nggak tahu ya gitu ya dok ya, kondisinya sehat atau enggak gitu. Seperti yang tadi kita sampaikan, makan banyak aja nggak cukup kalau kita nggak tahu kesehatannya gitu seperti apa. Baik, terima kasih dokter Anna atas jawabannya. Semoga terjawab ya dari kakak-kakak yang hari ini sudah hadir. Dan nah, buat teman-teman yang masih penasaran banget tentang pengen tahu juga lebih dalam tentang kondisi kulit, seperti apa sih ini untuk apa nutrigennya, terus kemudian barangkali pengen tahu kondisi kulitnya pengen dicek seperti apa hasilnya, bisa banget nanti konsultasi juga ke dokter yang ada di klinik Hayu Skin Clinic ya. Dan terkait nutrigen ini bisa banget untuk dicek di setiap klinik Hayu ya. Kita sudah kerjasama dengan teman-teman yang dari Kalbe. Ada potongan harga khusus buat tes Nutrigen Me Life yang bisa bantu banget untuk kita tahu kondisi kulit kita itu seperti apa, kondisi kesehatan kita kayak gimana. Dan itu ada harga khusus khusus teman-teman ya yang ada hadir di hari ini. Itu kalau dari harga normalnya 5.050.000 dan khusus hari ini itu ya nanti teman-teman bisa langsung bikin appointment aja di bulan ini itu hanya 4.700.000. Jadi bisa banget untuk kita cek dan sangat worth it sih, seperti yang tadi disampaikan Pak Ikna ya. Jadi cukup sekali seumur hidup gitu ya. Jadi bukan hanya untuk diri kita, buat pasangan, buat orang-orang terkasih kita, ya. Atau mungkin buat hampers lebaran juga boleh banget gitu ya. Kalau kita sayang sama keluarga, kita kasih yang terbaik nih buat keluarga kita gitu ya. Kayaknya setia aja nggak cukup kalau nggak kita menjaga kesehatan bersama gitu.
Jadi tes Nutrigen Live ini bisa banget juga untuk laki-laki sama perempuan, ya bisa semuanya. Dan nggak perlu khawatir bagi teman-teman yang masih belum sempat ke klinik gitu ya, atau mungkin sibuk nih gitu, itu bisa banget untuk kita adakan home service ya. Jadi bisa lebih praktis tanpa harus keluar dari rumah. Jadi bisa banget, sangat praktis. Jadi nggak perlu khawatir. Nanti tinggal bikin appointment aja, konfirmasi ke Hayu Klinik ya terdekat. Yang Surabaya kita juga ada di Surabaya Ngagel dan Jiwok. Terus kemudian kalau di Malang juga ada, di Jabodetabek juga nggak perlu khawatir, kita juga banyak banget kliniknya. Jadi bisa banget untuk langsung appointment. Dan untuk peserta webinar, jangan lupa untuk cek akun Hayudok ya. Terakhir untuk bisa cek di akun Hayudoknya masing-masing. Jadi yang belum download, silakan download. Nanti ada voucher treatment spesial buat teman-teman. Kalau belum muncul nanti ditunggu aja maksimal 5 hari kerja dari pagi hari ini. Nanti bisa dicek untuk vouchernya ya gitu. Dan nanti mudah-mudahan acara webinar yang bermanfaat ini bisa kita lakukan kembali. Tentunya mungkin nanti bisa dengan Dr. Kristina Ignatius juga. Jadi nanti bisa kita kolaps lagi. Mudah-mudahan Dr. Ratna juga pasti akan bisa join kembali. Baik, karena sudah menuju akhir acara, jadi terima kasih banyak para pembicara. Terima kasih Dokter Kristina sudah hadir. Terima kasih Pak Ignatius, Dokter Ratna, terima kasih banyak. Bagi teman-teman yang sudah join hari ini, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu. Mudah-mudahan bermanfaat di pagi hari ini. Selamat berbuka puasa nanti ya, maghrib ya, bukan sekarang. Jadi semoga puasanya lancar dan selamat beraktivitas. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara yang serupa. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Selamat siang.